Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak sekali jenis-jenis hewan yang berkeliaran di sekeliling kita, baik itu hewan berbahaya maupun yang tidak berbahaya. Bahkan hampir semua hewan yang ada di muka bumi ini telah diketahui oleh manusia tentang nama dan jenisnya. Pada umumnya, hewan telah Allah tanamkan dari sisi kemanfaatannya, manfaat baik maupun kemadaratan yang buruk. Bahkan, ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kita berjumpa hewan tersebut. Tentu saja hal ini ada alasannya. Mengapa hewan tersebut harus dibunuh adalah karena hewan merupakan jelmaan dari jin atau syaitan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan membunuh beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dalam bentuk fisik dan perilaku hewan tersebut tidak seperti hewan pada umumnya. Hewan jelmaan setan adalah hewan yang dijadikan pelantara oleh setan untuk menggoda manusia. Jadi karena alasan tersebutlah mengapa hewan itu dianjurkan untuk dibunuh. Mau tahu apa saja hewan tersebut? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. 1. Ular. Ular merupakan hewan yang paling ditakuti oleh sebagian besar manusia karena sangat berbahaya dan beberapa jenis ular memiliki racun bisa yang sangat mematikan. Selain itu, ular juga sering dimasuki jin sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi perlu diingat, tidak semua ular adalah jelmaan jin, namun ada beberapa dari mereka yang merupakan jelmaan dari jin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an ketika beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, "Bunuhlah ular, bunuhlah Zu'ati Payataini dan Al-Abtar, sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan." Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah karena mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah tersebut. Sedangkan dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Bunuhlah Ju'ati Payataini," adalah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya. Ibnu Abdul Bar mengatakan disebut-sebut bahwa Zu'ati Payataini merupakan jenis ular yang memiliki 2 garis putih di punggungnya, sedangkan Al-Abtar adalah ular buntung atau tidak memiliki ekor. 2. Anjing. Hampir semua jin mewujudkan diri seperti anjing, tetapi tidak semua anjing adalah jin. Namun ada beberapa jenis anjing yang dipercayai sebagai jelmaan jin. Jenis anjing tersebut biasanya memiliki warna hitam polos dan memiliki 2 bulatan putih di atas kedua matanya. Inilah yang dijelaskan oleh jin muslim dari India yang bernama Mustafa. Jin ini memberi penjelasan sebagai berikut. Secara keseluruhan ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi yang berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas 2 matanya adalah jin sangat jahat yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Zabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kami membunuh anjing, seraya mengatakan, "Bunuhlah yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya sebab dia adalah setan." Hadis ini ditakhrij oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum. Kemudian perintah ini dihapus dan dikhususkan pada anjing hitam legam karena ia adalah setan. 3. Kucing hitam. Tidak semua kucing hitam adalah jelmaan jin. Tetapi ada satu dari semua kucing hitam yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh jin muslim yang bernama Mustafa bahwa kucing tersebut adalah jelmaan jin. Kucing tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kucing hitam, lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Selain itu,
Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalam kekuatan panas. Sahabat yang beriman, itulah 3 hewan jelmaan jin seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Diciptakannya makhluk jelmaan jin tersebut tentu ada maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah agar kita sebagai manusia memiliki kewaspadaan dan tidak meminta pertolongan atau bantuan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perhatiannya kepada binatang. Bahkan beberapa surah di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan nama binatang. Di antaranya Al-An'am yang artinya binatang ternak, An-Nahl yang artinya lebah, An-Namal yang artinya semut. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, termasuk hewan. Namun satu hal yang menjadi misteri adalah apakah ada kehidupan selanjutnya bagi hewan setelah mereka mati? Apakah ada surga dan neraka untuk mereka? Berdasarkan Al-Quran surah At-Takwir ayat 1-5, telah dijelaskan bahwa setelah hari kiamat, hewan setidaknya beberapa dari mereka akan dikumpulkan seperti halnya manusia. Adapun bukti lainnya yang menjelaskan fenomena kehidupan hewan pasca kematian juga terdapat pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang isinya sebagai berikut. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, semua makhluk akan dikumpulkan sampai lalat. Tafsir Imam Ibnu Katsir. Untuk apa mereka dibangkitkan? Untuk dikisos, dilakukan pembalasan atas kezaliman sesama mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat, sampai dikisos dari kambing yang tidak punya tanduk kepada kambing bertanduk atau yang pernah menanduk. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya setelah selesai kisos mereka dijadikan abu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Allah akan menegakkan kisos antar semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing yang bertanduk. Hingga setelah tidak tersisa lagi kezaliman apapun yang belum terbalaskan, Allah berfirman kepada binatang, jadilah tanah. Di saat itulah orang kafir mengatakan, andai aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan disahihkan Al-Albani. An-Nawawi menjelaskan hadis tadi. Hadis tadi merupakan dalil tegas bahwa binatang akan dikumpulkan pada hari kiamat dan dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagaimana para mukallaf di kalangan manusia dibangkitkan. Sebagaimana pula anak kecil yang mati, orang gila, dan orang yang belum mendapatkan dakwah, mereka juga dibangkitkan. Kitab Syarah Sahih Muslim. Binatang dibangkitkan oleh Allah bukan untuk dihisab amalnya, karena mereka bukan mukallaf atau makhluk yang mendapatkan beban syariat. Namun mereka dikumpulkan untuk diadili dengan dilakukan kisos, pembalasan untuk kezaliman yang terjadi antar binatang. Mengapa mereka dikisos, sementara mereka bukan mukallaf? An-Nawawi menjelaskan, kisos untuk hewan yang tidak bertanduk kepada hewan yang bertanduk. Bukan kisos karena mereka mendapatkan beban syariat, karena binatang tidak diberi beban syariat, tapi kisos pembalasan. Syarah Sahih Muslim. Sahabat yang beriman, itulah alasan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali binatang di hari kiamat kelak. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la
أكبر سبحان الله